Yo, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 994 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya kita diberikan ending yang sangat mengejutkan dengan bangkitnya Kaido. Ya, jadi kali ini kita akan menyaksikan kelanjutan ceritanya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cover chapter 994 kali ini sepertinya adalah bagian terakhir dari cerita keluarga Gang Beji. Di sana terlihat kapal Gang Beji pergi berlayar menghindari kejaran angkatan laut. Panel pertama dari chapter kali ini langsung memperlihatkan keadaan di bagian atas pulau Onigashima. Di sana diperlihatkan kembali serangan Kaido yang sampai memotong lengan Okiku. Izo yang ada di sana langsung menghampiri Okiku dan mengikat lengan Okiku dengan suatu kain. Kemudian Kinemon langsung memotong ujung dari potongan lengan Okiku itu dengan pedang apinya. Entah tujuan pasti Kinemon melakukan hal ini untuk apa. Mungkin untuk menghentikan pendarahan Okiku dan sebagainya. Ketika Kinemon menanyakan apakah Okiku masih bisa bangun, Okiku menjawab dengan senyuman. Tentu saja. Setelah melihat hal itu, Kaido tertawa menyeringai sambil berkata, "Bagus sekali, kalian selalu punya tekad yang kuat. Aku suka dengan samurai, begitu juga dengan Roger dan Shirohige juga. Mereka mati dengan baik. Hidup manusia akan sempurna saat mereka mati. Apa kalian setuju? Mari kita akhiri ini." Kinemon yang mendengar ceramah Kaido itu berkata, "Jangan merasa sombong Kaido. Kami merasa tidak terhormat kalau mati dibunuh olehmu." Lalu panel selanjutnya menceritakan keadaan Luffy, Jinbei dan Sanji yang masih berada di lantai 1. Di panel-panel ini, Eiichiro Oda menyelipkan lagi komedi pada manganya, yaitu Oda memunculkan dua karakter gifter yang cukup unik, yaitu gifter jerapah dan ayam. Melihat tubuh gifter ini, Sanji pun marah lagi sama seperti chapter sebelumnya ketika Sanji melihat gifter gorila. Sepertinya saat ini Eiichiro Oda sedang sangat suka bermain-main dengan konsep hewan gifter yang bisa menjadi hal apa saja. Kemudian panel selanjutnya menunjukkan kekacauan akibat wabah iblis es yang disebabkan oleh senjata buatan Queen. Di sana Queen bahkan membiarkan anggota bajak laut Kaido juga terinfeksi oleh senjata itu. Dan juga salah satu bos Yakuza di masa lalu, yaitu Omasa, juga terlihat telah terinfeksi oleh senjata ini. Dan dia sedang mencoba untuk bunuh diri karena dia tidak ingin melukai rekan-rekannya. Namun kakek Hyogoro yang melihat hal itu melarang Omasa untuk melakukannya. Chopper yang melihat wabah ini mengatakan ia mustahil untuk menciptakan obatnya. Namun menurut Chopper, apabila ada yang menggunakan suatu wabah, maka orang tersebut akan juga membawa vaksin atas wabah tersebut. Dan apabila Chopper bisa mendapatkan vaksin tersebut, Chopper yakin ia bisa membuat massal vaksin tersebut. Lalu tiba-tiba Queen pun mulai berpidato. Di sana Queen bercerita bahwa orang-orang yang terinfeksi akan mati dalam 1 jam. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk berpelukan untuk terinfeksi. Sungguh gila memang kelakuan Queen ini. Lalu di sisi lain terlihat Apu yang ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Apu dilempari sesuatu oleh Queen. Dan ternyata itu adalah satu-satunya vaksin yang ada di dunia. Di sini Queen sengaja memberitahukan kepada mereka semua tentang adanya vaksin untuk memberikan peluang pada orang-orang yang ada di sana. Queen di sini benar-benar bersenang-senang dengan game yang baru ia mulai. Dengan mendengar pernyataan ini, tentu saja orang-orang yang ada di sana langsung melirik kepada Apu dan berniat untuk merebut vaksinnya mati-matian. Kemudian panel kembali berpindah menunjukkan posisi Momonosuke dan Yamato. Di sana Yamato meminta maaf kepada Momonosuke bahwa Yamato pada saat dulu hanya bisa melihat Momonosuke yang hampir dijatuhkan oleh Kaido. Di sana Yamato menyesalkan dirinya yang dahulu masih tidak terlalu kuat. Yamato mengatakan hal itu sambil mengempaskan manusia semai landak dengan gadanya. Di sana melihat hal itu, Momonosuke pun bertanya-tanya tentang siapakah identitas orang yang telah menyelamatkannya, di mana orang tersebut juga mengaku-ngaku sebagai Kosuki Oden. Dan Yamato pun memperkenalkan dirinya. "Nama lainku adalah Yamato, dan aku siap mengorbankan nyawaku untukmu."
chapter 994 selesai di sini. Dan minggu depan libur. Setelah kita membaca keseluruhan chapter ini, kami yakin nakama juga merasakan hal yang sama dengan kami, yakni chapter ini tidak seseru chapter kemarin. Ya, hal ini terjadi karena di chapter kemarin kita melihat pertempuran dari para Akazaya melawan Kaido. Dan di chapter ini Eiichiro Oda membahas banyak hal seperti Yamato, Luffy dan masih banyak lagi. Hal pertama yang perlu kita bahas dari chapter ini adalah Kaido. Sedari kemunculan Kaido dari pertama hingga sekarang, sepertinya baru kali ini Kaido membicarakan tentang kematian sampai segininya. Dari sini kita mendapatkan alasan dari kenapa Kaido begitu ingin mati. Dan memang tidak sesimpel Kaido ingin mati. Alasan Kaido ingin mati seperti banyak orang yang kira. Seperti banyak orang melakukan teori, yakni ia ingin memiliki kematian yang terhormat, seperti kematian Shirohige, Oden ataupun Roger. Ketiga orang ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Alasan kenapa kematian tiga orang ini begitu terhormat atau begitu keren, karena mereka adalah orang yang menentukan sendiri bagaimana dan kapan mereka mati. Mereka juga mati bukan hanya sekedar mati. Mereka meninggalkan sebuah warisan, meninggalkan semangat pada generasi penerus, sehingga nama mereka selalu dikenang, nama mereka selalu diingat. Dan seperti yang dimunculkan oleh Dr. Hiluluk, manusia baru mati ketika orang-orang melupakan mereka. Untuk selengkapnya bisa nakama tonton pada video yang berjudul Lebih Dari Yang Kita Ekspektasikan. Dari sini sebenarnya bisa dilihat sebelum karakter Kaido dimunculkan, sejujurnya Eiichiro Oda sudah membuat konsep kematian yang benar-benar dramatis. Eiichiro Oda adalah seorang mangaka yang jarang sekali membunuh karakternya. Namun ketika karakternya mati, Eiichiro Oda menggambarkannya dengan sesuatu yang benar-benar keren. Mengenai Law dan Kid, mungkin banyak yang bertanya-tanya kemanakah duo supernova ini. Karena semenjak berpisah dengan Luffy serta kawan-kawan, kedua supernova ini tidak pernah dimunculkan lagi oleh Eiichiro Oda. Tempat di mana kedua supernova ini akan dimunculkan menurut kami adalah waktu di mana Luffy sampai di atap tengkorak untuk menyerang Kaido, yang kemudian nanti Kid serta Law akan muncul secara bersamaan, yang mana ini akan menjadi komedi untuk ketiga supernova ini untuk saling bertatap-tatapan. Pola ini sama seperti dengan pola sebelumnya, di mana pada saat sebelum penyerangan Onigashima dimulai, yakni masih dalam persiapan, Law dan Kid juga jarang sekali dimunculkan dalam cerita. Jangankan Kid, Law juga ketika masih persiapan penyerangan Onigashima, ia jarang sekali mendapatkan panel cerita. Lalu tiba-tiba Kid dan Law dimunculkan secara bersamaan ketika Luffy juga muncul di atas lautan sembari menyerang kapal milik bajak laut Kaido. Sehingga konsep kemunculan Law dan Kid di perang ini sepertinya akan sama seperti itu. Teruntuk Yamato, sepertinya chapter ini merupakan chapter yang keren untuk dikatakan sebagai perkenalan terulang yang benar-benar mantap. Bagaimana tidak, sebenarnya Yamato itu sudah diperkenalkan sebelumnya ketika bertemu dengan Luffy. Namun di chapter ini, meski kita sudah tahu bagaimana seorang Yamato itu, kita masih bisa merasakan merinding dari karakter ini. Dan ini merupakan sesuatu yang mengejutkan. Eiichiro Oda sampai repot-repot membuat plot atau cerita untuk Yamato sampai segininya. Karena jika diperhatikan secara jelas, dalam chapter ini kita mendapatkan tiga hal penting yang melekat pada kelompok topi jerami, yakni loyalitas, keberanian, dan kekuatan. Terutama pada loyalitas, sudah dari beberapa chapter itu, Yamato membicarakan bahwa ia akan menjadi Kozuki Oden. Ia akan melindungi Momonosuke, dan benar saja, Yamato melindungi Momonosuke dengan segenap jiwa raganya. Dari segi keberanian, Yamato benar-benar berani untuk mengatakan secara gamblang bahwa ia sudah tidak berpihak pada Kaido dan akan melawan musuh yang ada di hadapannya. Dari segi kekuatan, tidak perlu dipertanyakan lagi. Serangan Yamato bahkan mampu untuk menumbangkan salah satu headliner hingga pingsan sebentar. Ya, dari chapter ini, kita bisa melihat bahwa presentasi Yamato sebagai the next nakama bertambah besar. Dan karena Yamato adalah Kozuki Oden, sejujurnya ia juga memiliki warisan atau inherited will dari Oden. Sehingga Yamato mungkin akan mengikuti jejak Kozuki Oden sampai Yamato bisa berlayar juga di lautan lepas. Ditambah,
kami sebenarnya agak bingung di sini. Kenapa Eiichiro Oda memunculkan karakter yang warisan atau inherited will-nya lebih melekat dibandingkan ke anaknya sendiri? Karena dari segi pengetahuan atau apapun itu, Yamato lebih mengenal dan berasa lebih dekat dengan Kozuki Oden. Mungkin hal ini akan sama dengan bagaimana inherited will Raja Bajak Laut lebih melekat pada Luffy dibandingkan pada Ace. Ya, mungkin kami akan membahas hal ini lebih lengkap pada video yang lain. Tentang vaksin, kami sebenarnya agak tertawa ketika melihat bagaimana tingkah Queen yang malah menyerahkan vaksinnya kepada Apu. Ya, memang sudah karakter Queen untuk membuat pesta menjadi lebih seru. Namun, ada sedikit pertanyaan dari kami mengenai kenapa Queen menyerahkan vaksin pada Apu. Karena dengan Apu yang memiliki vaksin itu, kini pertempuran menjadi Apu versus everyone. Apakah Queen mencoba untuk mengetes loyalitas Apu di titik ini? Atau Queen hanya merasa bahwa hal ini akan menjadi seru dan tidak peduli tentang keloyalan Apu sedikit pun? Ya, mari kita lihat nanti. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.